gerakan politik inilah yang akhirnya menginginkan bahwa seharusnya perempuan juga memiliki hak yang sama dalam bidang politik. Tapi kalau berbicara tentang feminisme, ini merupakan sebuah gerakan sosial, gerakan politik yang menginginkan kesetaraan bagi perempuan karena adanya patriarki di dunia ini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu dengan saya di channel Erul Edukasi, channel edukatif dan inspiratif. Baik para sahabat edukasi, kali ini kita sudah bersama dengan salah satu wanita terhebat. Kemudian teman saya berjuang di Universitas Pendidikan Indonesia walaupun berada di jurusan yang berbeda. Beliau adalah mahasiswa program doktoral di bidang pendidikan kewarganegaraan ya untuk S3 dan juga merupakan akademisi atau dosen di Universitas Esa Unggul Jakarta. Tentunya perbincangan kami akan menjadi menarik terkait feminisme yang kemudian dikaitkan dengan Kartini karena Ibu Nurul Febrianti memang memfokuskan diri untuk mengkaji yang menjadi bahan-bahan kajian dari feminisme. Oke, baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurul Febrianti, Magister Pendidikan. Selamat malam. Bagaimana kabar sampai saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Bang Ero. Sudah masuk puasa mau ke 11 ya. Alhamdulillah, kabar baik. Ya. Dan satu kesyukuran karena kita bisa menjalin silaturahmi walaupun terpisahkan oleh jarak yang begitu jauh karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa bertatap muka, bisa saling bertukar informasi, bisa saling bertukar pikiran. Ya, dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Nurul Febrianti karena dalam waktu yang sangat singkat ya, saya memberikan ajakan untuk menjadi kalau dalam dunia film mungkin atau dunia talk show ya, bintang tamu begitu. Kalau dalam hal ini adalah sebagai narasumber atau pembagi informasi yang begitu bermanfaat tentunya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bisa memberikan manfaat kepada para sahabat edukasi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengobrolkan tentang feminisme dan dikaitkan dengan Hari Kartini karena itu adalah hal yang sangat berkaitan. Mungkin yang pertama Ibu Nurul ya, yang pertama adalah bagaimana pandangan Ibu atau wawasan Ibu ya terkait dengan sejarah feminisme baik di konteks internasional maupun dalam konteks Indonesia. Oke, jadi sebenarnya kan feminisme ini kita butuh tahu dulu ya sebenarnya apa itu feminisme gitu. Feminisme sama seperti isme-isme yang lain, ini merupakan sebuah pandangan tentunya, tapi bukan hanya sekedar sebuah pandangan, ini merupakan sebuah gerakan di mana saat itu kaum perempuan tentunya karena memang difokuskan pada perempuan, serangkaian gerakan dari mulai gerakan sosial, gerakan politik, dan juga tentunya ideologi tadi pemikiran isme yang memiliki tujuannya untuk pada akhirnya memperjuangkan hak-hak perempuan gitu ya, memperjuangkan hak perempuan yang saat itu dan mungkin sampai sekarang masih belum didapatkan dari mulai tadi apakah konteks sosial, konteks politik ataupun konteks hukum dan lainnya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari historisnya
memang gelombang feminisme ini di dunia itu sudah lama gitu ya terjadi. Dari mulai setelah Revolusi Prancis misalnya ada tiga gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Kalau dilihat dari gelombang pertama, feminisme ini didasari dari saat itu tentunya kesetaraan manusia perempuan gitu ya, yang sebagai manusia masih dianggap sebagai manusia kelas 2, berbeda dengan laki-laki. Gerakan politik inilah yang akhirnya menginginkan bahwa seharusnya perempuan juga memiliki hak yang sama dalam bidang politik, misalnya sama-sama memiliki hak untuk memilih seperti itu, karena pada saat itu tidak ada gitu ya hak untuk memilih untuk bagi perempuan pada saat di gelombang pertama itu. Selanjutnya hal ini terjadi karena memang tentunya perempuan akhirnya sadar bahwa seharusnya perempuan memiliki peran di dalam beberapa bidang tadi, misalnya dari mulai politik, sosial, ekonomi hingga hukum seperti itu. Nah, yang di kedua merupakan sebuah gelombang pembebasan perempuan, walaupun menurut beberapa para pakar di gelombang kedua ini tidak terlalu seperti gelombang pertama gitu ya, semangat-semangatnya, namun ini tetap menjadi gerakan kolektif bagi para revolusioner perempuan pada saat itu gitu ya, yang mana ini tetap memperjuangkan beberapa hak yang sama yang saat itu juga masih belum didapatkan gitu ya pada saat di wave pertama gitu, gelombang pertamanya. Nah, masuk ke gelombang ketiga yang memang sudah sampai sekarang gitu ya, postmodernisme, hal-hal yang berbau tentunya hal yang awal tuh kita sudah dapat gitu ya. Sekarang perempuan sudah boleh memilih, bahkan banyak perempuan yang sudah menjadi pemimpin di dunia gitu ya, di negara. Perempuan juga sudah bisa mendapatkan sebuah pekerjaan yang memang juga sama seperti laki-laki, namun lama-lama juga bergeser nih, Bang, tuntutannya gitu ya. Misalnya tuntutannya sudah lagi seharusnya representasi perempuan juga terwakili di, misalnya kalau misalnya ngomongin government, diwakilkan di dalam sebuah parlemen. Bahkan sampai sekarang Indonesia misalnya kuota 30% perempuan di legislatif sampai sekarang masih belum terpenuhi. Jadi hal-hal tersebut masih perlu diperjuangkan tentunya, karena oke, kita di gelombang 1 dan 2 misalnya sudah mendapatkan hak-hak seperti kita sudah bisa memilih perempuan gitu ya, sudah bisa mendapatkan sebuah pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Tapi misalnya lama-lama bergeser tadi yang saya katakan bahwa ternyata ada gap antara laki-laki dan perempuan mengenai upah gitu. Oh, kalau laki-laki upahnya lebih gede ternyata dibandingkan upah perempuan. Padahal misalnya beban kerjanya sama. Lalu tadi kesempatan yang diberikan untuk perempuan juga ternyata masih lebih kecil dibandingkan laki-laki. Jadi tuntutan-tuntutan itulah yang pada akhirnya terus menjadi gerakan-gerakan feminisme untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Seperti itu. Yang untuk dunia mungkin ya secara generalnya. Oke, baik ya. Tentunya sangat menarik. Ya, jadi memang adanya paham feminis atau feminisme itu berangkat dari adanya problematika dari berbagai dimensi tentunya, baik dari segi politik, segi aspek sosial dan sebagainya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah proses perjuangan para revolusioner dari kaum perempuan pada saat itu? Bagaimana proses perjuangan yang ditempuh? Apakah kemudian melakukan aksi atau bagaimana kalau ditinjau dari aspek sejarah begitu? Bagaimana proses? Sepanjang yang saya tahu, sependek yang saya tahu, yang dilakukan para revolusioner perempuan awal misalnya di gelombang pertama gitu ya, pasti lewat tulisan dulu gitu ya. Kan biasanya memang tulisan merupakan sebuah hal yang yang powerful juga gitu ya untuk mengubah sebuah situasi. Terbukti juga Kartini lewat suratnya juga yang akhirnya menjadi sebuah senjatanya untuk bisa akhirnya perempuan mendapatkan kesempatan
berpendidikan yang sama gitu ya, mendapatkan akses pendidikan yang sama, yang setara dengan laki-laki. Jadi yang dilakukan tentunya bukan hanya aksi yang turun ke jalan, tetapi juga lebih lewat soft gitu ya, seperti tadi tulisan-tulisan, lalu juga perundingan-perundingan, lalu juga diskusi, dan juga tentunya pasti tetap ada gerakan-gerakan yang turun ke jalan. Sampai sekarang pun hal itu masih dilakukan, apalagi juga di Indonesia baru-baru ini juga masih terus menyuarakan, apalagi undang-undang apa namanya, rancangan undang tentang rancangan undang-undang tentang apa waktu itu, perempuan ini gitu ya, yang difokuskan pada kesetaraan gender dan juga feminisme, itu juga masih belum disahkan oleh pemerintah. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh para aktivis gitu ya, dan juga para mungkin dulu revolusioner, kalau sekarang kita sebutin mungkin aktivis, itu masih terus diusahakan untuk mendapatkan tempat gitu ya, untuk mendapatkan, karena pada dasarnya semua, karena Indonesia, kita mungkin balik ke Indonesia, karena memang Indonesia merupakan negara hukum, tentunya segala sesuatu yang harus dilakukan di Indonesia harus berlandaskan atas hukum. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan kesetaraan gender atau berpihak pada perempuan jika tidak lewat hukum? Makanya sampai sekarang masih gencar dilakukan usaha-usaha untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut agar perempuan paling tidak mendapatkan tempat yang aman gitu ya, yang aman dan juga setara di Indonesia. Walaupun ingat konteksnya berbangsa dan bernegara ya, dari politik, sosial, ekonomi. Jadi kalau misalnya digeser ke agama, mungkin kita berbeda, ada feminisme agama, dan itu mungkin saya tidak terlalu paham, karena biasanya itu di banyak pengkajinya, apalagi dari Universitas Islam Negeri, banyak sekali profesor-profesor perempuan juga yang mengkaji tentang kesetaraan gender dan feminisme Islam, seperti itu. Oke, baik. Ketika kita berbicara tentang konsep feminisme, tentu kita tidak bisa lepas juga berbicara mengenai kesetaraan gender. Padahal dua konsep ini memiliki hal yang berbeda. Ya, tentu di dalam pandangan masyarakat awam mungkin itu sama saja, kesetaraan gender, feminisme ya. Ada perjuangan untuk mencapai keadilan terhadap kaum perempuan ketika dibandingkan dengan laki-laki. Kalau dalam pandangan Ibu Nurul bagaimana? Bagaimana perbedaan perspektif antara feminisme dan kesetaraan gender? Oke. Salah satunya adalah menginginkan dari konsep gender itu sendiri. Mungkin kita bisa balik dulu ke buah hasil konstruksi sosial gitu ya, di mana terdapat, jika dilihat bahwa dan seks menciptakan laki-laki dan perempuan dengan jenis kelaminnya masing-masing gitu ya, laki-laki dan perempuan. Lalu hal ini tidak dapat dipertukarkan gitu ya. Perempuan tetap memiliki rahim yang akhirnya bisa melahirkan anak dan mengandung dan melahirkan anak, sedangkan laki-laki tidak bisa. Tapi laki-laki memiliki sperma misalnya yang bisa membuahi ovarium perempuan, dan itu juga tidak bisa dipertukarkan. Jadi perempuan juga tidak bisa juga memiliki sperma. Nah, kita tahu dulu bahwa itu adalah definisi dari jenis kelamin gitu ya. Nah, sedangkan kalau gender, hasil konstruksi sosial yang sebenarnya ini ditempatkan bahwa perempuan seharusnya lemah lembut gitu ya, seharusnya seperti ini, seperti itu, dan laki-laki seharusnya kuat dan lain-lain. Nah, padahal hal ini bisa dipertukarkan gitu ya, laki-laki juga bisa lemah lembut, perempuan juga bisa kuat gitu ya. Jadi sebenarnya dalam konsep gender mestinya perempuan dan laki-laki dalam konteks sosial, budaya, lalu juga politik itu bukan merupakan hal yang laki-laki harus profesi laki-laki ini lebih cocok jadi insinyur, perempuan lebih cocok jadi guru atau
dokter gitu atau perawat misalnya. Nah, itu kan sudah dinobatkan bahwa perempuan cocoknya ini, laki-laki cocoknya Betul. ini, dan seharusnya tidak seperti itu. Dan laki-laki misalnya tidak usah mengurus rumah tangga, nggak usah Hmm. nyuci piring. Perempuan biasanya nyuci piring dan masak, padahal ya laki-laki juga bisa masak dan nyuci piring. Perempuan juga bisa saja melakukan pekerjaan laki-laki misalnya, ya apapun itu, dan itu kan tidak membutuhkan jenis kelamin untuk melakukan tersebut. Jadi pahami dulu mungkin perbedaan antara seks dan atau jenis kelamin dan juga gender. Nah, jika dikaitkan dengan feminisme dan kesetaraan gender, tadi seperti yang saya bilang, memang salah satu gerakan feminisme salah satunya adalah kesetaraan gender. Namun ingat, dalam gender bisa saja laki-laki juga mendapatkan diskriminasi. Jadi kalau ngomongin gender bukan hanya ngomongin bukan cuma ngomongin perempuan, intinya seperti itu, tapi juga laki-laki yang diomongin. Jadi laki-laki juga bisa mendapatkan diskriminasi gitu ya atas gendernya. Laki-laki juga bisa, misalnya Bang Errol ngelihat teman Bang Errol yang laki-laki nangis gitu ya, terus Bang Errol akan, laki-laki masa nangis sih gitu ya, cemen lo. Nah, padahal seharusnya ya itu hal yang lahiriah untuk misalnya manusia menangis gitu, nggak serta merta karena laki-laki jadi nggak boleh nangis gitu. Nah, itu kan sebenarnya diskriminasi gender juga yang diberikan oleh orang, oleh manusia, oleh kita terhadap gender kita sendiri misalnya. Nah, jadi kalau dilihat tentu perbedaannya ada di situ, bahwa kalau gender kita bukan hanya berbicara tentang perempuan, tapi juga berbicara tentang laki-laki, dan gender sangat luas konteksnya. Bisa jadi kita juga berbicara tentang bagaimana biseksual, bagaimana lesbian, bagaimana gay. Jadi konsep gender itu lebih luas dibandingkan konsep feminisme. Karena kalau ngomongin gender tuh pasti ngomongin tentang misalnya juga gender, identitas gender. Bagaimana stereotip gender tadi, bahwa misalnya laki-laki harus kuat, perempuan lemah lembut gitu. Tapi kalau berbicara tentang feminisme, ini merupakan sebuah gerakan sosial, gerakan politik yang menginginkan kesetaraan bagi perempuan karena adanya patriarki di dunia ini gitu ya, bahwa menganggap perempuan adalah makhluk kelas 2, dan itu yang ingin diperjuangkan, bahwa seharusnya perempuan bisa mendapatkan akses yang sama, kesetaraan, kenyamanan yang sama dengan laki-laki, dan juga lain sebagainya. Itu, Bang. Oke, sangat luar biasa. Tentunya ini menjadi pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi para sahabat edukasi, karena ada informasi yang sangat penting tentunya bagaimana membedakan ketika kita berbicara tentang feminisme dan kesetaraan gender. Kata kuncinya adalah bahwa ketika bicara tentang feminisme, maka itu memang terfokus tentang perempuan. Dan ketika kita berbicara tentang kesetaraan gender, bukan hanya misalnya hak-hak perempuan yang diperjuangkan, tapi bisa juga kita berbicara tentang hak-hak laki-laki, seperti itu ya. Ya, baik, Ibu Nurul, tentunya ini adalah waktu yang sangat berharga dan sangat bermanfaat, apalagi kita berada dalam suasana memperingati Hari Kartini. Iya, ketika kita berbicara tentang feminisme, pastinya itu sangat terkait dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Kartini ya pada saat itu. Bagaimana gambaran Ibu Kartini, apa yang dilakukan ketika berjuang membela hak-hak perempuan dari pandangan seorang Nurul Febrianti? Oke, jika kita berbicara tentang Ibu Kartini, tentunya memang beliau merupakan seorang yang pandai dalam menulis dan juga bercerita, dan akhirnya menggugah bahwa memang seharusnya perempuan, karena sebenarnya kan fokus Kartini itu, Ibu kita Kartini itu kan pada budaya Jawa ya, budaya Jawa yang memang saat itu perempuan dianggapnya ya dapur sumur kasur gitu ya. Dan sebenarnya bukan hanya di Jawa gitu ya, di konteksnya juga Indonesia, tapi fokusnya kan memang saat itu Kartini sebagai anak perempuan Jawa. Dan apa yang menjadi begitu sangat powerfulnya Kartini tentunya karena memang beliau menjadi inspirasi gitu ya bagi kaum perempuan, bahwa ternyata perempuan bisa juga gitu ya, bisa juga
bisa juga mendapatkan tempat gitu ya, sama seperti yang diberikan atau yang didapatkan oleh laki-laki. Karena kan fokusnya pertama memang pendidikan ya, akses pendidikan yang tidak didapatkan pada saat itu oleh perempuan. Dan hal itu yang menjadi sorotan gitu ya, bahwa memang saat itu perempuan dianggapnya tidak perlu mendapatkan pendidikan. Yang nyatanya jika dikaitkan dengan kehidupan sekarang, juga kita masih kok menemukan fakta-fakta bahwa ada juga kok anak-anak perempuan yang juga tidak meneruskan pendidikannya karena dianggap misalnya bahwa perempuan udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ngurusin keluarga gitu ya, nanti juga di dapur dan lain sebagainya. Stereotip itu masih ada sampai sekarang. Namun tentunya di era yang sekarang gitu ya, di era yang sekarang sudah mulai melek, sudah mulai aware terhadap pendidikan, sehingga kalau kita baca dari laporannya gender gap-nya dari PBB gitu ya, yang World Economic Forum, di Indonesia kita naik peringkat gitu ya, bahwa ternyata pendidikan, apalagi pendidikan dasar untuk laki-laki dan perempuan, ternyata sudah malah perempuan lebih di atas sedikit gitu ya, dilihat dari persentasenya, dilihat dari kuantitinya, tapi nggak tahu kualitasnya. Kita berbicara tentang datanya ya, dari kuantitinya, bahwa ternyata sudah mulai meningkat gitu ya, sudah bahkan perempuan di atas laki-laki dari segi kuantitinya di pendidikan dasar. Ternyata sudah mulai aware terhadap perempuan juga membutuhkan pendidikan. Nah, ini tidak lepas dari Kartini, tentunya sosok Kartini yang akhirnya memperjuangkan bahwa perempuan juga memerlukan sebuah pendidikan. Yang menjadi beberapa saya pernah baca gitu ya, beberapa orang atau beberapa jurnalis dan pakar gitu ya menceritakan bahwa Kartini sebenarnya seperti itu juga karena punya privilege gitu ya. Dia punya jalan untuk itu. Dia juga diberikan baca buku gitu ya dari keluarga yang memang keturunan ningrat gitu ya, sehingga juga punya jalan langsung ketemu dengan beberapa orang yang memang berpengaruh gitu di kehidupannya. Jadi sehingga juga tapi ya itu tadi, kalau misalnya seseorang tidak punya privilege tapi tidak melakukan apapun, ya itu kan jadi sia-sia ya. Tapi ya sosok Kartini ya dia memiliki itu dan dia memanfaatkan itu dengan sangat baik, yang akhirnya berefek sampai sekarang seperti itu. Walaupun meskipun cita-cita beliau yang ingin bersekolah ke Belanda harus harus dikubur gitu ya, karena harus menikah, dan sayang sekali gitu. Ya mungkin itu ya sejarahnya, bahwa memang seperti itu. Tapi sampai sekarang sosok Kartini yang menjadi pengingat kita bahwa perempuan bukan hanya tempatnya di dapur sumur kasur, tapi juga bisa berkontribusi secara baik di lingkungan, di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di bidang politik, di bidang sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan terbukti bahwa sudah banyak sekali perempuan-perempuan juga yang menjadi pemimpin di beberapa tempat gitu ya. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Ibu kita Kartini ya. Dengan melihat keadaan sekarang, misalnya saja Ibu Nurul sudah melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang S3, kemudian dari berbagai sisi kehidupan, baik dalam politik, kemudian dalam ekonomi, dalam kewirausahaan, dalam pendidikan, dan banyak lagi, itu hampir dikatakan bersaing antara perempuan dan laki-laki. Ya, dan tentunya ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh Ibu Kartini. Ya, makanya sangat penting juga untuk mengingat jasa-jasa beliau, karena setiap mengingat Hari Kartini ya, pada saat itu pun juga selalu bangkit ingatan-ingatan yang kemudian menjadi inspirasi bagi perempuan untuk mengetahui esensi dan hakikat bagaimana perempuan sebenarnya. Ya, baik. Kemudian tadi sudah sempat dikatakan bahwa tentunya apa yang dilakukan Kartini itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasti banyak tantangan-tantangan. Bahkan sampai sekarang ini ya dirasakan, khususnya di Indonesia misalnya. Ketika kita
ingin berbicara tentang hak-hak perempuan selalu diperhadapkan dengan konteks budaya, dengan konteks agama. Misalnya saja dalam agama perempuan dilarang atau tidak diperbolehkan untuk mengeraskan suara seperti laki-laki, dan banyak hal ya, mungkin dalam ayat Al-Quran atau mungkin dalam hadis-hadis ya. Tapi itu tentunya dikembalikan pada bagaimana membangun argumen untuk kemudian menjalani kehidupan sebagai perempuan. Kalau menurut perspektif dan persepsi Ibu Nurul sendiri, bagaimana menyikapi budaya, bagaimana menyikapi agama yang begitu beragam di Indonesia ketika dikaitkan dengan perjuangan perempuan? Ya, menurut saya karena Indonesia banyak sekali kultur, budaya, adat istiadatnya yang tentu masing-masing dari kultur tersebut ditemukan perbedaan gitu ya, apalagi memposisikan perempuan. Dan bahwa sebenarnya menurut saya pun masing-masing kultur tersebut ada yang ada yang memang terlihat bahwa perempuan ada yang setara, bahkan ada yang lebih tinggi, misalnya di Minangkabau tentunya, karena bersifat matriarkat, atau di tempat-tempat lain yang memang perempuan sama sekali tidak memiliki suara untuk berpendapat gitu ya. Dan masing-masing itu memang harus dihormati menurut saya, tergantung dari adat tersebut gitu, nilai-nilai kearifan lokalnya. Namun tentu yang bisa saya tanggapi gitu ya, bahwa arus modern dan globalisasi yang memang sekarang sudah sangat masuk juga ke Indonesia, akhirnya juga membawa perubahan cara berpikir dan paradigma orang-orang di Indonesia juga terkait tentang perempuan gitu ya, walaupun dimanapun daerahnya, bahwa sudah banyak juga yang menyadari bahwa tadi karena fokusnya misalnya perempuan diawali dengan tidak mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki, sudah mulailah masuk ke ranah pendidikan seperti itu. Kalau misalnya ngomongin agama gitu ya, saya mungkin tidak terlalu paham betul gitu ya terkait tentang agama, karena terkait tentang feminisme dan Islam, mungkin tadi yang saya katakan saya tidak terlalu mengerti banget tentang itu. Namun yang saya ketahui ya, tentu dalam ajaran Islam perempuan dimuliakan, tentunya ya dimuliakan, dan memang ini menjadi hal yang penting untuk diyakini gitu, bahwa memang ternyata perempuan pun juga memiliki peran yang begitu besar juga dalam kehidupan gitu ya. Dan kenapa akhirnya banyak sekali yang apatis terhadap feminisme misalnya dan Islam, karena banyak yang orang berpikir bahwa feminisme adalah hasil dari pikiran-pikiran Barat gitu ya, pikiran-pikiran sekuler yang memisahkan antara agama dengan hal ini. Namun kita pun juga harus tahu bahwa feminisme ini kan gerakan yang merupakan juga banyak aliran gitu ya. Bahkan ada feminisme aliran ya radikal ada gitu ya, feminisme aliran ekstremismenya juga ada, bahkan feminisme marxisme juga ada. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari konsep feminismenya pun aliran-alirannya juga ada, dan juga beberapa para cendekiawan di Indonesia, terutama tadi profesor-profesor dari UIN dan juga para scholarship di Universitas Islam ya di Indonesia gitu ya, bahwa juga mempromosikan terkait tentang feminisme Islam, di mana nilai-nilai keislaman lah yang menjadi ruh dari perjuangan terkait tentang feminisme ini. Contohnya kalau kita bisa lihat dalam konsep di Muhammadiyah gitu ya, kita tahu bahwa Ibu Aisyah lah yang akhirnya menggebrak terkait tentang pendidikan. Di sini kita bisa tahu bahwa memang di dalam konsep di Islam pun terkait tentang perjuangan untuk perempuan mendapatkan kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan pun juga masuk gitu ya, ada di agendanya dari Muhammadiyah ini juga, yang merupakan ruhnya adalah Islam gitu. Dan bahwa memang perjuangan ini
terus dilakukan gitu ya, misalnya terkait tentang bagaimana perempuan yang harus menjadi single parents gitu ya, advokasi terus diberikan gitu ya, untuk bagi perempuan-perempuan yang juga tidak memiliki memiliki kesempatan atau juga hal-hal yang memang sulit didapatkan gitu ya, mendapatkan KDRT dan juga lain sebagainya, dan ternyata lewat feminisme Islam pun ini juga diberikan gitu ya oleh para aktivis-aktivis dari gerakan-gerakan ini untuk memulihkan kembali bahwa perempuan ternyata berdaya dan bisa mandiri gitu ya sebagai manusia yang utuh seperti itu. Oke. Baik, Bu Nurul. Jadi memang ketika dikaitkan dengan eksistensi di Indonesia ya, bagaimana kehidupan perempuan, bagaimana perjuangan perempuan, memang dari berbagai dimensi sudah ada kemajuan perempuan ya, baik dari sisi politik, kemudian pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan bagaimana prospek perjuangan laki dalam meniti karir, ya bisa dikatakan bahwa perempuan memiliki semangat yang lebih kuat dan lebih tertata ketika fokus dengan satu hal, misalnya dalam satu karir. Ya, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak problematika, masih banyak masalah yang sangat berkaitan dengan feminisme ini. Misalnya saja ada pelecehan seksual, kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga. Tentunya ini tidak terlepas dari belum maksimalnya bagaimana gerakan feminisme itu. Bagaimana Ibu Nurul melihat keadaan ini? Oke, ya tadi ya terkait tentang pelecehan seksual, makanya kenapa rancangan undang-undang PKS gitu ya, tentang bagaimana seharusnya negara juga hadir dalam mengurus ini gitu ya, bahwa ternyata hal ini menjadi hal yang urgent juga untuk diperjuangkan, bahwa kekerasan seksual misalnya bukan hanya terjadi di luar rumah tangga, tetapi juga bahkan sudah banyak juga yang mempromosikan bahwa dalam berpacaran dan lain sebagainya sudah harus diwanti-wanti jika laki-laki memiliki sifat yang abuse atau suka kasar gitu ya, secara verbal maupun secara psikis dan lain sebagainya. Dan menurut saya jika memang hal ya, bahkan di negara maju sekalipun hal ini masih terjadi gitu ya, kekerasan seksual, pelecehan, diskriminasi dan lain sebagainya, dan perjuangan ini tentu tidak mudah, tidak gampang. Tapi jika dilihat dari historisnya bahwa sampai saat ini di masa sekarang perempuan sudah dapat memiliki tempat yang nyaman, lebih nyaman dibandingkan yang dulu-dulu. Ini mengindikasi bahwa perjuangan itu tidak stagnan, ada progresnya, walaupun masih belum mencapai goals-nya gitu ya, tapi yang sedikit ini juga merupakan hal yang butuh diapresiasi gitu ya bagi para pejuang-pejuang ini dan aktivis-aktivis ini. Namun tentu belum selesai karena bahkan sampai sekarang pun tadi RUU PKS ini belum disahkan juga oleh pemerintah gitu ya. Dan terkait tentang bagaimana menghandle-nya gitu ya, atau gimana supaya perempuan bisa hidup juga gitu ya di masa sekarang, karena sudah tidak aneh lagi bahwa perempuan dapat berkarir sekaligus menjadi perannya ibu rumah tangga dan istri. Maka sebenarnya perempuan ini memang multi peran gitu ya, ya, bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Namun jika dilihat kadang-kadang perempuan itu struggle-nya atau kadang lawannya itu juga sama perempuan, ngerti gak Bang? Maksudnya kadang-kadang stigma yang timbul atau stereotip yang timbul itu sesama antara perempuan. Jadi bukannya saling mendukung satu sama lain, tapi kadang-kadang malah membuat sebuah versus gitu. Maksudnya gini, mengkelompokkan antara perempuan yang menjadi ibu rumah tangga versus perempuan yang berkarir. Perempuan yang melahirkan secara sesar
melawan perempuan yang melahirkan secara normal. Perempuan yang memberikan full ASI terhadap anaknya dengan perempuan yang memberikan susu formula terhadap anaknya. Perempuan yang meniti karir dan pendidikan tinggi versus perempuan yang full ibu rumah tangga yang benar-benar mengurus suami dan anaknya. Nah, nyatanya ini terjadi gitu ya di masa sekarang, bahwa apalagi sudah mulai lewat digital, bagaimana sama-sama perempuan saling juga kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain lah ya, tapi yang jelas bagaimana perempuan harus seperti apa sih perempuan ideal itu kan kita nggak tahu ya, nggak ada panduan yang jelas, nggak ada panduannya yang jelas di society ini gitu ya, di sosial ini. Apakah perempuan yang meniti karir lebih baik dibandingkan perempuan yang menjadi ibu rumah tangga? Apakah perempuan yang melahirkan secara sesar lebih baik dibandingkan perempuan yang melahirkan secara normal atau sebaliknya? Ataukah perempuan yang memiliki banyak anak lebih baik dibandingkan perempuan yang tidak memiliki anak karena memilih untuk tidak melahirkan? Jadi kondisi ini yang sebenarnya membuat perempuan itu sendiri merasa dirinya, apakah saya cukup untuk keluarga dan anak-anak dan society saya, apakah saya cukup baik bagi mereka tanpa dia sendiri melihat apakah saya sudah cukup baik untuk diri saya sendiri gitu ya, sebagai manusia seutuhnya gitu ya. Karena kalau perempuan memiliki ambisi dianggap itu hal yang jelek, berbeda dengan laki-laki jika memiliki ambisi gitu ya. Oh, laki-laki ini memiliki ambisi, wah dia bagus sekali karena masa depannya terlihat jelas. Tapi ketika perempuan diposisikan memiliki ambisi, misalnya, itu akan dinilai sebagai egoisme, kok nggak mikirin orang tua atau suami dan anak, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang perempuan lawan itu bukan kadang-kadang yang dilawan adalah society ini gitu ya. Dari mulai bagaimana seharusnya menjadi perempuan, kita nggak pernah tahu jawaban yang benarnya karena selalu ada tadi stigma-stigma yang timbul. Semua pilihan perempuan pasti selalu dijadikan selalu dijadikan pertanyaan-pertanyaan lagi. Yakin mau ngambil S3, yakin ninggalin anak dan milih kerja gitu ya. Yakin mau jadi ibu rumah tangga, kan S3. Nah, jadi itu yang membuat perempuan sendiri meragukan akan kualitasnya sendiri sebagai manusia, yang kadang-kadang decision-nya atau keputusan dia untuk menentukan hidupnya kadang-kadang melihat dari latar belakang entah keluarganya, entah suaminya. Berbeda dengan laki-laki yang kadang-kadang fokus terhadap dirinya sendiri, yang jarang ada omongan-omongan yang seperti itu gitu ya. Mungkin kondisinya seperti itu. Jadi kalau dibilang masalah yang timbul juga, apakah perempuan memiliki rasa aman keluar malam hari gitu ya? Apakah perempuan yang disalahkan ketika diperkosa karena menggunakan baju yang dianggap tidak sopan gitu ya? Nyatanya jika dilihat dari exhibition yang terjadi gitu ya, exhibition atau pameran-pameran terjadi, bahwa yang diperkosa terkadang bahkan perempuan-perempuan yang juga biasa aja bajunya gitu ya, tidak seksi. Bahkan ada yang memperkosanya yang anak kecil gitu ya. Jadi yang disalahkan tetap perempuan, dan ini yang menjadikan perempuan kadang-kadang juga menyalahkan diri sendiri gitu ya. Yang seharusnya dia tidak salah sebenarnya, tapi society yang membuat dia akhirnya, oh iya saya yang salah, saya yang keluar malam, saya yang pakai baju seksi. Seharusnya saya tidak begitu. Padahal kalau lingkungan yang aman tentu tidak jadi soal, karena pikiran karena sudah aman gitu ya, tidak perlu lagi. Mungkin pernah baca salah satu anekdot dari, mungkin saya sedikit aja nih ya Bang, anekdotnya seperti ini. Ada alien datang ke bumi gitu ya, alien datang ke bumi, lalu dia terkesan terhadap bumi, tapi setelah dia mau pulang ke planetnya, dia nanya gitu ya, saya puas akan di bumi ini gitu ya, semuanya amazing lah dan bagus. Tapi saya aneh kenapa lewat dari jam 10 malam tidak ada perempuan gitu. Kalau siang tuh rame gitu ya. Kalau pagi tuh rame, ada aktivitas perempuan gitu. Tapi kalau sudah di atas jam 10 tidak ada perempuan. Terus penduduk bumi gitu ya, oh itu doang. Oh itu wajar karena kalau perempuan keluar malam-malam tidak aman bagi mereka. Lalu si alien bilang gini, loh, kalau di planet kami
kalau ada binatang buas yang tidak aman, mereka lah yang kita kerangkeng atau dimasukin, bukan si orang tersebut. Jadi pikirannya adalah yang membahayakan siapa gitu kan ya? Yang membahayakan siapa? Ternyata bisa jadi orang yang tersebut gitu yang seharusnya dimasukin ke dalam rumah, bukan orang yang mau beraktivitas seperti itu sih. Oke, menarik sekali. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa justru bukan membuat antara perempuan dan berkompetisi, tetapi justru antara perempuan itu sendiri, komunitas perempuan yang satu dengan komunitas perempuan yang lain, kemudian perempuan dengan keadaan lingkungan. Iya, dan sekarang bukan hanya lingkungan nyata, bukan hanya keadaan sekitar kita yang secara nyata yang menjadi pemengaruh atau faktor yang mempengaruhi pikiran, tetapi juga sudah ada lingkungan virtual. Ya, perkembangan teknologi dan globalisasi, media sosial dan sebagainya, ini memang memiliki dua sisi ketika dikaitkan dengan feminisme. Di satu sisi mungkin tadi dikatakan bahwa perempuan sekarang bisa sekaligus menjalankan tugasnya sebagai istri, sekaligus menjalankan bisnis dan sebagainya, karena dengan dukungan perkembangan teknologi. Tetapi di sisi lain, dengan adanya media sosial, kemudian perkembangan teknologi yang mempertemukan antara satu orang dengan orang lain, walaupun misalnya terpisahkan oleh jarak ya, disitulah ada walaupun mungkin orang yang mengupload foto atau momen-momen khusus tidak ada niat untuk kemudian bersaing dan sebagainya, tapi respons dari siapa yang melihat itu kemudian menjadi pemikiran-pemikiran itu terbentuk bahwa ada komunitas perempuan yang fokus meniti karir, ada perempuan yang fokus meniti secara penuh keluarganya, ya bukan niat secara murni dari pengguna dari media sosial, tapi respons yang kemudian memengaruhi para komunitas perempuan untuk menjas bahwa ternyata seperti inilah perempuan. Mungkin seperti itu ya. Ya, itu tantangan tadi ya dua sisi dari media sosial dan digitalize sekarang gitu ya, konsep dunia digital sekarang, bahwa tadi benar saya setuju juga kata Bang Errol bahwa memang kita tidak pernah bisa mengontrol perilaku orang, tidak bisa mengontrol apa yang orang ucapkan dan orang lakukan. Yang hanya kita bisa lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Dan kita kan juga jadi nggak bisa, misalnya ya pengalaman pribadi saya gitu ya, melihat teman-teman ada yang mengupload foto ASI-nya yang sangat banyak gitu ya. Dia memperoleh ASI yang banyak, dia capture, lalu dia post, dan membuat misalnya teman-teman yang susah dalam memproduksi ASI menjadi merasa bisa jadi iri. Tapi kan itu dia, kita yang kita memiliki otoritas atas diri kita sendiri. Apakah kita memperdulikan itu? Apakah kita jadi merasa iri? Apakah kita malah jadi termotivasi? Itu kan balik lagi ke kepikiran kita sebagai individu, sebagai manusia. Ini konteksnya mungkin bukan hanya perempuan, tapi semuanya ya. Tapi kalau dilihat dari perempuan, misalnya tadi antara perempuan berkarir versus ibu rumah tangga full mom gitu ya. Bagaimana perempuan yang berpendidikan tinggi atau perempuan yang di umur usia 30 tahun, 25 tahun ke atas belum menikah versus misalnya anak 20 tahun sudah menikah. Dan ingatlah bahwa mungkin ini teman-teman perempuan yang menonton, ingatlah bahwa hidup ini bukan sebuah kompetisi, bukan sebuah race yang sama, di jalur lari yang sama. Kita memiliki race sendiri, kita memiliki jalur lari sendiri, yang jadi lawan kita adalah diri kita sendiri. Jadi menurut saya tetaplah memiliki mimpi dan juga motivasi terhadap diri kita sendiri, karena jika kita berkompetisi dengan diri kita yang dulu, bukan orang lain gitu ya, bukan orang lain. Sehingga bagi perempuan-perempuan tentunya juga jangan mendeskripsikan impian-impian perempuan lainnya. Misalnya perempuan itu hanya mau lulus SMA dan ingin menikah cepat dan menjadi ibu rumah tangga agar berbakti terhadap suaminya, that's fine, it's okay. Jika perempuan mau memiliki karir yang bagus dan bersekolah tinggi,
ya itu juga nggak apa-apa, tidak masalah. Jika perempuan ingin anaknya mendapatkan ASI yang full, ya juga nggak apa-apa. Kalau perempuan menginginkan anaknya mendapatkan ASI tambahan atau susu tambahan seperti susu formula, itu juga nggak apa-apa. Jadi tidak ada yang salah gitu ya. Jangan menyalahkan diri sendiri, jangan juga menyalahkan keadaan orang lain. Kita bertempur dengan diri kita sendiri. Itu sih Bang. Jadi untuk perempuan-perempuan saling 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 bekerja sama, apalagi urusan mental, karena biasanya perempuan itu lebih apa namanya, nggak bisa dipungkiri memang lebih sensitif dan juga berpikiran bukan ya rasional juga, tapi juga kadang-kadang didominasi lebih ke emosional dan juga perasaan gitu ya, dibandingkan mungkin laki-laki yang logika. Kalau ini kan udah ngomonginnya neuroscience gitu, karena saya juga pernah baca terkait tentang perbedaan antara otak perempuan dan laki-laki, ternyata memang berbeda gitu ya. Iya. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan. Ini menjadi satu pesan yang sangat luar biasa bagi para sahabat edukasi ya, khususnya bagi perempuan-perempuan bahwa hidup ini bukanlah untuk berkompetisi, tapi lawan kita adalah diri kita sendiri. Ya, jadi memang tentunya ini menjadi apa ya, hal yang bermanfaat bagi para sahabat, kemudian teman-teman perempuan, bahwa ketika bicara tentang kehebatan, ketika kita bicara tentang kesuksesan, kita masing-masing memiliki definisi sendiri terkait kesuksesan, terkait kehebatan, kekuatan, dan sebagainya. Mungkin saja ada perempuan yang menganggap kesuksesan adalah ketika mampu mengurus rumah tangga secara penuh, ada yang menganggap kehebatan adalah ketika mampu berkarir. Iya. Jadi setiap manusia, khususnya perempuan dalam hal ini, memiliki jalur masing-masing dalam mencapai kehebatan, mencapai kesuksesan. Oke, baik Bu Nurul ya, sebelum kita mengakhiri. Oh ya, tambahan dikit Bang. Okay. Intinya adalah tahu apa namanya, tanggung jawab dan tidak melanggar hukum yang berlaku, itu sih yang penting. Jadi walaupun kita tahu apa yang kita inginkan, tapi dengan penuh tanggung jawab dan tahu apa yang akan ada di hadapan kita gitu ya, tahu resikonya, tahu tahu apa yang akan dihadapi lah. Misalnya dengan saya keputusan sekolah tinggi, bahwa tidak asing saya sudah mendengar, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, itu sudah tidak asing. Jadi saya sudah tidak pikirkan lagi kalau ada orang yang ngomong seperti itu. Jadi tahu resikonya, tahu risiko yang dihadapi, tantangan apa ke depannya. Yang penting percaya bahwa kita mampu gitu ya, kita sebagai perempuan makhluk yang mampu, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang utuh. Apa yang bisa dilakukan adalah terbaik bagi definisi kita sendiri. Benar tadi kata Bang Ero. Itu aja. Ya, luar biasa sekali ya. Baik Bu Nurul, sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada kesempatan ini, saya ingin lebih berfokus bertanya pada hal yang dijalani Bu Nurul ya pada saat ini, yaitu menjalani pendidikan di S3 Universitas Pendidikan Indonesia pada jurusan Pendidikan Kewarganegaraan ya. Oke, tentunya ketika dikaitkan dengan feminisme, yang menjadi pertanyaan adalah apakah rencana untuk fokus mengkaji tentang feminisme dari Ibu Nurul memang baru lahir ketika kuliah di UPI, atau memang sejak S1 begitu, sejak S2 sudah tertarik dengan hal-hal yang seperti ini? Oke, menarik pertanyaannya Bang. Jadi sebenarnya untuk minat saya terhadap gender dan feminisme memang saya akui baru saya temukan saat saya bersekolah di bangku ini gitu ya, di doktoral ini. Dan saya menemukan bahwa dalam program studi saya kok kajian gender dan feminisme ini terkesan absen ya di pendidikan kewarganegaraan, padahal seharusnya konsep kewarganegaraan atau konsep citizenship ini juga tidak bisa lepas dari perempuan. Buktinya tadi kita berbicara perempuan dalam segi politik gitu ya, dalam segi sosial dan budaya, yang konteks dan bidang itu nyata juga ada di pendidikan kewarganegaraan. Jadi sehingga yang menjadi ketertarikan saya terhadap ini, terhadap gender dan feminisme, saya ingin menghadirkan gitu ya, mewarnai lagi disiplin ilmu saya di pendidikan kewarganegaraan untuk juga mengintegrasikan pendidikan gender maupun ya konsep feminisme ini di disiplin ilmu pendidikan kewarganegaraan, karena saya baru sadar gitu ya bahwa
Saya sadarnya gara-gara dikasih tugas sama salah seorang profesor gitu ya, dan ada kajian tentang gender. Saya langsung mikir, kenapa saat saya S1 dan S2 saya tidak menemukan ini? Kenapa saya baru di bangku ini menemukan? Kenapa tidak diajarkan dari S1 dulu? Ya. Kenapa tidak diberikan pada dari sejak sastra 1 gitu ya di tingkat S1. Saya langsung membayangkan bagaimana kalau misalnya ternyata saat sudah diberikan di S1. Bisa jadi ini menjadikan disiplin ilmu saya menjadi makin kaya, karena jika dilihat dari beberapa disiplin ilmu lain, ternyata perspektif gender pun juga diintegrasikan dan juga dimasukkan sebagai bahan yang diajarkan di beberapa jurusan dan program studi. Itu yang menjadi ketertarikan saya sih akhirnya, seperti itu. Jadi memang perspektif feminisme ya bisa dikaji dalam multidisiplin, bisa PKN ya, PKN, kemudian agama, ekonomi, dan banyak lagi politik dan sebagainya. Ya, tentunya kalau kalau itu kita kaji semua dengan berbagai dimensi bidang ilmu, tentunya akan sangat banyak waktunya. Insya Allah akan ada waktu lain lagi, tentunya dengan topik-topik yang berbeda, dan tidak apa juga kita kemudian melanjutkan obrolan tentang feminisme. Ya, karena ini adalah kita berada dalam suasana memperingati Hari Kartini sebagai salah satu pejuang perempuan, memperjuangkan hak-hak perempuan, maka tentunya sangat tepat untuk kemudian membicarakan feminisme dikaitkan dengan bagaimana riwayat perjuangan beliau. Ya, di akhir obrolan ini, Ibu Nurul Febriantia, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan di tengah kesibukannya untuk saling berbagi kepada para sahabat edukasi, khususnya pada teman-teman sahabat-sahabat perempuan di luar sana. Ya, baik para sahabat edukasi, sampai di sini obrolan kami, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi dan salam literasi. Oke. Baik. Terima kasih Bang Erul.